siapkan hati, jadi silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ibadah, mari kita angkat pujian kita dari pujian Kasih Yesus Sungguh Indah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Atas berkat penyertaan-Mu kami boleh hari ini beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Berkatilah kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati adik-adik yang sekolah minggu yang beribadah dan orang tua yang mendampingi. Dan hati pikiran kami ya Tuhan dapat beribadah khusus pada hari ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami agar firman-Mu dapat tumbuh dan berkembang di hati kami dalam perilaku kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita buka kidung jemaatnya dari kidung jemaat nomor 19. Tuhanku Yesus. Lukas 14 ayat 13. Yuk, sudah dapat belum? Sudah dong Kak. Sudah. Ayo kita sama-sama ya membacakannya. Lukas pasal 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Nah, sekali lagi ya Kak ya, sekali lagi. Lukas pasal 14 ayat 13.
adik-adik, itu ayat bulanan kita minggu ini. Harus dihafal ya adik-adik, minggu depan akan kakak tanya lagi. Nah, sekarang kita buka Kidung Jemaat kita nomor 440. Shalom anak sekolah minggu. Apa kabar? Luar biasa, fantastis, dahsyat men. Ayo anak-anakku, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang siapkan Kidung Jemaat, siapkan Alkitabnya, duduk dengan bagus. Dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai atau mendengarkan firman Tuhan, kita ambil sikap, kita berdoa, angkat tangan, tutup mata dan tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kami kesehatan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarpun Tuhan di rumah saja, buka telinga, hati dan pikiran kami, agar firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami. Ampuni kami Tuhan. Amin. Oke anak-anak sekolah minggu, buka Alkitabnya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 kita baca bersama-sama. Sudah dapat nak? Mazmur perjanjian apa? Perjanjian lama. Bagus. Ayo kita baca bersama-sama. Ayat 91 ayat 1. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah hampir 6 bulan beribadah di rumah. Tetapi anak-anakku harus tetap semangat. Masih semangat nak? Semangat, bagus. Nah, sekarang khotbah kita adalah Tuhan perlindunganku. Oke, di dalam kehidupan ini atau anak-anakku di rumah, coba di dalam kehidupan kita itu apa-apa yang perlu. Nah, yang pertama sekali yang perlu,
kebutuhan hidup, yaitu makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Nah, anak-anakku sekolah minggu, kalau kita lapar bagaimana, nak? Mau makan. Kalau kita haus, mau minum. Berarti kita hidup perlu makan dan minum. Itu adalah untuk melanjutkan proses kehidupan kita setiap hari. Tetapi ingat, di dalam pandemi COVID-19 kita harus terus jalankan kebersihan, cuci tangan yang bersih, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini dikatakan kalau manusia itu membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, dan membutuhkan pakaian. Nah, jadi kita harus makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat. Nah, coba anakku lihat dulu. Ini. Di sini adalah makanan. 4 sehat, 5 sempurna. Setiap hari kita harus makan nasi, makan sayur, lauk pauk, supaya imun tubuh kita ini kuat. Itulah untuk berjalannya kehidupan kita menongsong hari-hari yang akan datang. Dan yang kedua, pakaian. Coba siapa tahu untuk apa itu pakaian? Nah, bagus. Pakaian itu adalah untuk melindungi badan tubuh kita ini dari segala sesuatu. Dari panas terik, dari hujan, dari dingin. Ada pakaian kita untuk melindungi badan kita. Jadi pakaian perlu. Pakaian juga, nak, berbeda-beda. Pakaian kita di rumah, pakaian kita ke sekolah, pakaian kita ke pesta. Nah, di sini boleh kita lihat. Ini juga ada gambarnya. Kalau bapak kita mau ke gereja, mama kita mau ke gereja, berbaju yang bagus, berpakaian yang bagus. Ada juga yang pakai dasi, ada juga yang pakai itu kalau ke pesta. Semuanya itu adalah diberikan Tuhan kepada kita untuk melindungi badan kita dari segala sesuatu. Oke, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, 6 bulan kita tidak ke gereja. Yang kita lakukan harus terus menjaga kebersihan, menjaga imun tubuh, berpakaian yang rapi, boleh juga olahraga. Tetapi jangan jadi main-main. Karena kita dari jam 8 anak-anakku itu belajar daring, melalui WA, melalui video call, melalui Zoom. Anak-anakku harus berusaha belajar bagaimana supaya kita jangan ketinggalan dari kawan-kawan. Itu adalah kebutuhan kita. Anak-anak itu harus wajib bersekolah atau mendapat pendidikan. Dan yang ketiga atau yang ketiga adalah rumah. Rumah untuk apa, nak? Siapa yang tahu? Nah, iya, bagus. Rumah itu adalah tempat kita berlindung, tempat kita beristirahat. Contohnya, mama kita bekerja capek, balik ke rumah istirahat dulu. Bapak kita juga balik ke rumah istirahat. Kita juga balik dari sekolah, kita harus beristirahat dulu. Harus kita beristirahat untuk memulihkan tenaga kita, agar kita tetap sehat, agar kita tetap tubuh kita kuat, agar kita terjauh dari segala penyakit, apalagi COVID-19. Itu tidak boleh main-main, nak. Ingat tetap protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun. Ya. Kalau kita datang dari luar atau kita datang dari mana-mana, cuci tangan dulu pakai sabun mandi yang bersih. Baru kita boleh makan. Pakai masker kita kalau keluar.
Kalau ada orang yang menularkan, kita terhindar. Ya. Nah, dan rumah itu adalah tempat kita untuk bernaung, tempat kita untuk beristirahat. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tadi dikatakan Tuhan adalah perlindunganku. Semua itu yang kita dapatkan, makanan, minuman, pakaian, dan rumah tempat kita tinggal, itu semua adalah kasih atau berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi anak-anak sekolah minggu harus tetap selalu bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Nah, anak-anakku di dalam pandemi 19 ini, ingat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Banyak beristirahat, banyak tidur. Jangan berjalan terus sana sini bontang-panting, tetapi bisa berolahraga. Oke, dan yang terakhir anak-anakku, harus semakin tekun kita merawat tubuh kita jasmani sekaligus merawat hubungan kita dengan Allah melalui doa, melalui nyanyian, mendengarkan firman Tuhan. Dan apapun kegiatan yang ada di gereja, kita harus siap untuk mengikutinya. Nah, anak-anakku harus tetap semangat. Semua yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah karena kasih pemberian Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan adalah perlindunganku. Amin. Sebelum kita tutup, ada PR-nya untuk anak-anak sekolah minggu. Coba nanti tuliskan atau buat gambar satu makanan yang kamu sukai. Terima kasih. Mari kita doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kami kembali bersyukur Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan adalah perlindungan kami. Tuhan adalah naungan kami. Biarlah Tuhan yang melindungi kami di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan segala kehidupan kami. Lindungi, jagai kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, gimana khotbahnya? Bagus dong. Bagus Kak. ya. Udah disimak semua khotbahnya. Pasti ada tugas kan? Kerjain tugasnya dan jangan lupa dikirimin ke WA kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu dari Hidup Jemaat nomor 450. Kristus terkenal.
Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.